Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV, sekolah penggerak ini menjadi sangat viral sekali dengan disandingkan dengan Merdeka Belajar Merdeka gitu. Dan kalau tadi kita berbicara banyak dengan Bapak Slamet Gustiantoko sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur di wilayah Pamekasan, hari ini sudah berada di studio Radar Madura TV Ketua MKKS SMA Negeri Bapak Muhammad Arifin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Arifin. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan datang ke studio Radar Madura TV. Ya. Beliau ini Tretan juga merupakan Kepala Sekolah SMA N1 Pamekasan yang merupakan salah satu sekolah favorit ya di Pamekasan ya. Baik Pak Arifin, Kak, tadi sudah banyak ngobrol dengan Pak Slamet Gustiantoko terkait sekolah penggerak dan kurikulum Merdeka Belajar yang sudah mulai diterapkan di beberapa sekolah dan yang pasti SMA 2 ya, SMA 2 yang tercatat di lingkungan SMA 2 yang tercatat. SMA Negeri ya. SMA Negeri 2 SMA Negeri ya. Dan kita sudah mengundang Pak Arifin sebagai Ketua MKKS. Pertanyaan yang pertama mungkin sangat mendasar sekali. Kenapa nggak SMA Negeri 1 kemudian yang tercatat sebagai sekolah penggerak gitu? Ya. Mungkin kita berbicara pada lebih teknis lagi ke dalam. Ya. Apa itu sekolah penggerak Pak Arifin? Ya. Sekolah penggerak itu adalah sekolah yang diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan pembelajaran di sekolah itu sehingga nanti sekolah itu bisa naik grade-nya dari yang rendah ke yang lebih berikutnya. Nah, jadi di situ ada 4 tahap, Mbak Sari. Jadi ada tahap 1 sekolah yang memang di sana itu yang menjadi kriteria itu adalah tentang perundungannya, sering terjadi perundungan di sekolah itu. Kemudian kompetensi dari SDM-nya bagaimana, kemudian juga fasilitasnya bagaimana. Nah, sekolah yang seperti itu biasanya masuk di sekolah yang tahap 1. Nah, oleh karenanya nanti pemerintah itu menunjuk sebagai sekolah penggerak itu supaya sekolah itu naik grade-nya dari tahap 1 ke tahap kedua, bukan membandingkan dengan sekolah seperti dulu unggulan dan tidak unggulan ya. Justru sekarang sekolah yang unggulan itu karena fasilitas sudah bagus, kemudian juga terjadinya perundungan sangat minim sekali, bahkan tidak ada. Kemudian refleksi pembelajarannya sudah berjalan dengan baik. Kemudian pembentukan profil pelajar Pancasila juga sudah berjalan baik dan berprestasi. Itu ngapain pemerintah itu? Jadi tidak punya kesempatan ya SMA N1 untuk menjadi sekolah penggerak. Kira-kira begitu. Betul. Pak Arifin, kalau kita bicara sekolah penggerak ini kan pasti ada kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Belajar dan juga sekarang diterapkan juga di beberapa sekolah. Betul. Sosialisasi sudah mulai dilakukan seperti apa yang disampaikan Pak Slamet. Kira-kira Pak Arifin melihat perubahan dari kurikulum 13 menuju kurikulum Merdeka Belajar yang baru-baru ini, apa perbedaan yang sangat mendasar sekali yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Iya, yang pertama bahwa kurikulum Merdeka ini kalau dibandingkan dengan kurikulum 2013 itu lebih sederhana. Kontennya lebih sederhana, tetapi pembahasannya lebih dalam. Ya. Dan diupayakan anak itu memperdalam pelajaran itu lebih bagus, sehingga diharapkan kualitas pembelajarannya lebih tidak tergesa-gesa. Guru itu ditarget oleh kurikulum sekian, ketuntasan. Yang penting anak itu bisa mengerti, bisa memahami. Nah, yang kedua adalah bahwa di kurikulum Merdeka ini perbedaannya nanti ada fase-fasenya, Pak. Nah, di sana ada fase pra dasar, di situ adalah TK. Nanti ada fase A, B, C, ini adalah untuk SD. Ada fase D, itu untuk tingkat SMP. Untuk SMA ini ada 2 fase, fase E dan fase E dan fase F. Ya, kelas 10 itu fase E, kelas 11, 12 itu fase F. Nanti di kelas 10 di SMA ini, karena saya di SMA, ya,
ini tidak ada penjurusan, pembelajaran kontennya sama dengan SMP masih. Tidak ada istilah peminatan, penjurusan, tidak ada. Yang ada nanti baru di kelas 11. Itu pun bukan namanya peminatan, tapi pilihan anak. Anak yang mau masuk kedokteran di sini, misalnya yang dipersyaratkan hanya pelajaran kimia, biologi. Fisika yang matematika tidak usah diikuti, gak apa-apa. Gitu. Tapi mungkin anak itu karena dipersyaratkan 3. Bahasa Inggris mungkin karena literatur literatur kedokteran itu banyak bahasa Inggris, dia bisa mengikuti bahasa asing. Jadi bisa itu. Nah, itu bedanya yang memang nampak di struktur kurikulum. Dan kemudian juga di kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi standar minimal nilai itu. KKM itu tidak ada. Kriteria ketuntasan minimal itu tidak ada. Karena apa? Karena tujuan daripada kurikulum Merdeka ini adalah kepada penguatan profil pelajar Pancasilanya itu. Kemudian standar penilaian diganti ke? Standar penilaian ada, cuma menggunakan asesmen. Tidak bukan KKM lagi. Bukan gitu. Itu yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya. Pak Arifin, kalau berbicara kurikulum K13, kurikulum Merdeka Belajar, ini kan suatu perubahan besar yang nanti bisa dirasakan oleh siswa maupun wali siswa. Maksudnya melihat dari perkembangan siswanya gitu, anak-anaknya gitu. Apakah siap guru-guru di dalamnya, SDM di dalam sekolah ini untuk merepresentasikan apa yang diinginkan oleh Pak Menteri? Ya, kalau kita lihat dari konten atau isi dari kurikulum ini, sebenarnya kurikulum ini lebih sederhana, yang saya sebutkan tadi, lebih sederhana. Cuma sekarang ini implementasinya itu memang ada penguatan profil pelajar Pancasila itu yang memang ini yang baru di kita. Artinya apa? Bahwa jam tatap muka dikurangi, tetapi penggantinya itu adalah jam profil pelajar Pancasila itu berupa anak itu nanti diberi project namanya. Jadi project itu nanti oleh guru dilakukan pada saat kegiatan kurikuler. Dan saya kira di sini ini guru-guru itu mampu. Hanya di situ beda pola di situ. Polanya malah lebih sederhana, Pak Sari, daripada yang kemarin. Kalau kemarin itu kita menyusun dari silabus itu begini-begini. Sekarang hanya istilahnya apa ya? Lebih simpel, lebih bagus ya menurut saya. Dan itu lebih fleksibel. Pengaturan jamnya juga lebih bagus daripada yang kemarin. Karena tergantung kepada sekolah, bagaimana sekolah mengatur jam itu tergantung kepada kemampuan sekolah masing-masing. Kira-kira Pak Arifin melihat dari kurikulum Merdeka Belajar ini output yang paling bisa dirasakan oleh masyarakat apa? Nah, karena memang kurikulum baru ini merupakan goalnya nanti adalah peningkatan kualitas pembelajaran, Jadi dalam kepemimpinan pembelajaran sebagainya, goalnya adalah peningkatan pada prestasi-prestasi anak. Itu termasuk juga peningkatan penguatan pendidikan karakter profil Pancasila itu. Karena di dalam platformnya profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 itu. Yang spiritual itu peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, gotong royongnya ada, pemikiran kritis juga ada, dan naya nalarnya juga sudah ada, kolaborasinya juga sudah ada. Di situ jadi kesatuan antara pendidikan karakter yang ditanamkan kepada anak didik dan juga penguatan ilmu pengetahuannya. Jadi insya Allah ini betul sekali untuk menghadapi tantangan zaman yang masa depan. Era digitalisasi. Berarti itu yang diharapkan oleh pemerintah. Kalau sejauh ini, kalau melihat secara umum gitu ya, kurikulum Merdeka Belajar ini bagaimana di SMA 1 penerapannya, Pak? Kalau di SMA 1, karena kita sudah menerapkan SKS ya, sistem kredit semester ya. Di SMA 1 itu kita sudah sekarang mengambil implementasi kurikulum mandiri belajar ya untuk tahun ini, untuk tahun pelajaran yang akan datang. Jadi kurikulumnya kita masih tetap kurikulum 13. Sistemnya masih tetap sistem SKS ya. Dipadukan dengan
proses yang menggunakan kurikulum Merdeka. Oh. Dan fasilitasnya itu sudah kami siapkan. Dikombinasikan. Ya. Ya. Jadi insya Allah ini karena ini tidak semua sekolah di Jawa Timur itu melaksanakan SKS. Kita ini termasuk unik nanti. Ya. Kenapa? Karena kita harus menyiapkan yang selama ini adalah unit kegiatan belajar mengajar UKBM itu di LMS. Kita kan sudah mempunyai media LMS yang bisa dipelajari oleh anak secara digital dimanapun gitu. Jadi di sini kita nanti memasukkan kurikulum Merdeka ini tidak jauh beda sebenarnya dengan apa yang ada yang sudah kita laksanakan di sistem SKS itu. Hanya mungkin lebih difokuskan gitu ya. Itu. Cuma bedanya itu penambahan proyek nanti itu. Penambahan proyek yang sebagai kegiatan kurikulernya. Ini kan kurikulum ini masih tahap uji coba. Ya. Sejauh ini adakah kendala Pak Arifin? Karena kita belum melaksanakan ya, di Pamekasan ini kan akan melaksanakan di tahun 2022 ini. Insya Allah karena kita kalau kendala pasti ada, cuma itu bisa diatasi kalau melihat dari platform yang ada. Karena kurikulum ini sebenarnya kurikulum yang memang dikemas dalam bagaimana guru itu mengajar dengan enjoy, mengajar dengan mudah, dan murid pun juga bisa mengerti dengan mudah, dipantau dengan penguatan pendidikan karakternya itu. Itu. Jadi sejauh ini masih proses sosialisasi gitu ya? Masih, ya. Penerapannya uji coba belum ya? Belum. Kalau di Pamekasan belum, ya. Karena kemarin itu kementerian itu tidak semua kabupaten mendapatkan jatah. Iya. Karena hanya beberapa sekolah tergantung dari Kemendikbud prosesnya ya seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi sekolah yang penggerak itu bukan sekolah yang unggul dalam hal ini. Justru sekolah yang ingin ditingkatkan kualitasnya oleh pihak kementerian dengan intervensi pemerintah. Gitu. Pendampingan itu 3 tahun itu. Ya. Jadi sekolah itu didampingi oleh kementerian selama 3 tahun. Ya. Pak Arifin, terakhir mungkin kurikulum Merdeka Belajar ini kan masih mau tahap uji coba, tapi persiapan-persiapan sudah mulai dilakukan dan SDM sudah mulai disiapkan. Betul. Harapannya Pak Arifin sendiri nanti seperti apa dengan kurikulum Merdeka Belajar? Dengan kurikulum Merdeka ini kita berharap nanti betul-betul pendidikan ini bertambah, kualitasnya bertambah meningkat, ya SDM yang kita punyai di sekolah itu juga bertambah baik, dan kemudian juga tentunya juga pemenuhan fasilitas juga bertambah baik pula, dan juga SDM yang ada seperti guru penggerak itu juga makin banyak, sehingga dapat juga mengimbaskan kepada teman-teman yang lain dalam pemahaman konteks kurikulum Merdeka ini. Dan optimistis bisa diresap secara maksimal? Kami yakin itu, karena guru-guru kita itu sebenarnya secara kompetensinya itu sudah siap. Hanya saja ini bagaimana mempraktikkan pola-pola yang sudah diatur dalam kurikulum Merdeka itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Arifin kesempatannya untuk berkunjung ke Radar Madura TV dan kita berbicara tentang sekolah penggerak dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Baik, ternyata Radar Madura TV begitu yang bisa disampaikan oleh Pak Arifin selaku Ketua MKKS SMA Negeri di Kabupaten Pamekasan. Kita banyak sekali berharap kalau SMA 1 saja optimistis, bahkan Pak Arifin sebagai Ketua MKKS yang menaungi 9 sekolah negeri, beliau optimistis bahwa sekolah bisa untuk memberlakukan sekolah belajar, sekolah penggerak dan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih Tretan sudah menyaksikan Radar Madura TV di Madura Talk kali ini bersama saya Sari Purati. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.